Rumah Selatan gua. Nasi makan ayam. Tak carikan referensi mana ini ya. Kisah. Nah, bisa mulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, yang tiada sekutu baginya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hari yang ke-5 bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ingin mengulas sedikit dua kisah yang sudah kita pelajari. Mbak menutupi kamera kamu sini. Nah, ada dua kisah gitu ya. Nanti akan diberi kesempatan semuanya, ya, diberi kesempatan. Boleh menjawab jika sudah ditunjuk. Caranya harus mengacungkan tangan dulu. Kalau menjawab dulu berarti selama pertemuan hari ini sekarang tidak boleh menjawab. Walaupun bisa. Misalkan belum ditunjuk sudah menjawab duluan. Ya, itu tidak boleh ya. Baru menunggu apa? Menunggu ya. Sekarang siapa ya yang siap menceritakan sekilas
kisah yang pertama sebutkan nanti tuan rumahnya. Nah, nanti berkisahnya di samping Ustadz Bas ini, Pak Bas ini, biar kelihatan sama kamera, ya. Ya, siapa ini saya siapkan yang mau berkisah itu 50 juta. 50 juta yang mau berkisah untuk kisah yang pertama, gitu ya, kisah yang pertama. Oke, yang kedua nanti, kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti pertanyaan-pertanyaan dari kisah-kisah yang ada, gitu ya. Oke, siapa yang secara singkat mau berkisah kisah yang pertama? Ayo, acung tangan. Siapa dulu? Kamu dulu? Oke, kita beri kesempatan ini dulu ya. Seperti apa kisahnya? Oke, sini. Yuk, assalamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, kita dengarkan dulu, kita hormati ya. Apa kisah? Temanya apa? Judulnya apa? Yang pertama. Muhammad. Loh, enggak yang diceritakan yang pertama kali. Ya, sama Pak Basuni. Apa? Lupa? Oh, lupa. Ya, kalau gitu berikutnya. Ya, silakan duduk di sana dulu. Ya, sini, sini. Nih, kisahnya apa? Yang pertama, yang agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul Tuan Rumah yang Amanah. Masya Allah. Ya, lanjut. Secara singkat. Suatu hari ada seseorang yang bernama Hajar. Ya, Hajjaj. Ya, siapa Hajjaj Dia itu? tidak mau berkemanusiaan dan dia tidak Ya, terus habis tidak mau, tidak kasihan sama seseorang, tidak. siapa. Lalu Ada seseorang bernama Yazid yang mau dihukum sama Hajar. ya, Yazid. Ya, Yazid. ya. Lalu Dia masuk penjara, suruh bayar Dimasukkan 4 penjara. dirham. Iya, sudah disuruh bayar. Sama uangnya diambil semua. Terus Yazid kabur dari penjara. Ya, dari penjara, melarikan diri. Ya. Lalu ke Pangeran Sulaiman. Ke rumah Pangeran Sulaiman. Apa? Berikutnya. Lalu sama Pangeran Sulaiman dianggap tamu yang istimewa. Iya. Berikutnya.
Dan pada suatu hari Hmm. Hajar memberikan surat kepada Pangeran Sulaiman. Siapa dia? Hajar Hajat. Ke Sulaiman apa ke ke Khalifah? ibu kota. Ke Khalifah. Ibu kota. Ya, namanya siapa khalifahnya? Khalifah. Ada yang tahu khalifahnya siapa namanya? Belum. Ada yang tahu? Acung tangan. Acung tangan siapa? 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 Ibu kota. Nama khalifahnya. Nama khalifahnya. Siapa? Siapa? Kok sama? Ibu Namanya kota. siapa? Namanya siapa? Bukan ibu kota, namanya siapa? Ya, lupa. Siapa? Ya, ya. Iya, khalifah siapa? Namanya. Ayo, ini sudah masuk pertanyaan. Dan dapat tadi ya. Yuk. Lupa. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Namanya? Enggak tahu. Khalifah Walid. Walid. Waktu itu yang jawab siapa waktu itu? Abi itu siapa waktu itu? Ya, Walid, Khalifah Walid. Ya, setelah itu Khalifah Walid Laporan ke Pangeran Sulaiman. laporan atau memanggil atau mengirim surat? Mengirim surat. Mengirim surat. Gimana suratnya? Aku suruh dikembalikan. Suruh mengembalikan. Siapa? Hajjaj. Ya. Tapi bagaimana Pangeran Sulaimannya? Ditali Aziz sama anaknya. Anaknya diikat. Ya, juga. Setelah itu disuruh dipegang kepalanya. Dipenggal kepalanya? Disuruh penggal kepalanya. Iya. Oh ya, ya. Jadi diikat. Siapa yang diikat? Anaknya Pangeran Sulaiman diikat. Ya, diikat. Lalu juga Yazid juga diikat. Ya, Yazid juga diikat. Lalu dinaikkan apa? Dinaikkan kendaraan apa itu? Yang kuda kecil apa? Keledai. Iya, bukan keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Ya, berikutnya gimana? Akhirnya lalu dikembalikan ke Pangeran Sulaiman dan dikasih hadiah. Oh, jadi jika Anda, apa katanya Pangeran Sulaiman? Jika Anda menghukum mati Yazid, ya, dan siapa nama anaknya Pangeran Sulaiman siapa? Ayub. Ini Ayub. Ya, Pangeran Ayub ya diikat, bilang kalau dihukum mati maka penggal juga kepalaku, katanya Pangeran Sulaiman. Jadi itu akhirnya dikembalikan, nggak jadi. Akhirnya ya Yazid sama Ayub dibebaskan, bahkan dibawain hadiah ya 50 juta. Terima kasih. Ya, lewat sini biar tidak merah. Baik, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah berjudul apa? Doa Robiah. Ya, bukan pertanyaan ya. Doa Robiah. Oke. Sekarang siapa
Ya, siapa yang diberi roti sama Robiah pertama kali? Itu dulu. Pengemis ya, betul. Berapa dikasih? Dua roti. Oke, ini sana kasihkan. Oke, baik. Yang sudah enggak diberi kesempatan yang lain ya. Ya, lalu berikutnya ternyata si tamu ini jengkel. Ya. Jengkel enggak? Jengkel karena saya yang kelaparan, tamu yang pertama kali malah rotinya gasnya. Nah, sekarang tiba-tiba ya, pada saat memberikan roti, ternyata Robiah ini berdoa. Bagaimana doanya? Ini dulu. Iya, doanya gimana? Yang keras. Gimana? Ya, apa? Yang keras, enggak apa-apa. Enggak. Di sini kalau salah enggak dihukum, ya. Nah, dan tidak boleh ditertawakan. Ya, gimana Vira? Doanya? Ya Allah, saya gimana? Aku percaya padamu. Iya. Gimana lanjutannya? Nanti hadiahnya lah dijual gini. Gimana? Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Ya Allah, aku percaya, aku yakin atas apa? Lupa. Sebenarnya siapa? Oh, ini pede nih ya. Bagus. Gimana? Ya Allah, aku percaya padamu. Setelah itu, padamu aku percaya. Oh, enggak. Gimana? Ayo siapa yang bisa? Ayo, selain ayah. Ayo. Kan mudah itu intinya itu. Ayo. Abi? Loh, udah loh. Ayo. Ya Allah, aku percaya dengan firman-Mu. Mau meneruskan? Oh, enggak. Siapa yang mau meneruskan? Sudah belum? Oke. Nara. Teruskan. Ya Allah, aku percaya padamu. Lalu? Sudah. Oh. Apa Naya? Nara, ya. Apa? Aku percaya dengan firman-Mu. Jika jika bersedekah satu, akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat. Makanya yang dua tadi karena ingin menghargai, menjamu tamunya, maka rotinya tadi itu dikasihkan apa? Dikasihkan kedua-duanya supaya apa? Mendapatkan dari Allah 10 kali lipat. Kalau satu berarti mendapatkan 20. Tapi pada saat tetangganya, pelayan tetangganya disuruh mengantarkan roti,
Yang jumlahnya berapa? 18 tidak diterima. Ini bukan keliru kamu, ini bukan untukku katanya. Dihitung ternyata. Tapi setelah itu apa? Kembali lagi gitu ya. Itu makanya yakin, apalagi di bulan puasa ya. Oke, hadiahnya ada tinggal 2 nanti terakhir ya. Terakhir saya lanjutkan berkisah dulu ya. Berkisah dulu. Kisah berikutnya ini sebenarnya kisah yang pendek-pendek, tapi ya kita ambil nanti kalau cukup nanti kita akan tambah kisahnya, bukan hanya satu kisah. Temanya adalah balut keluhan ya. Suatu hari seorang lelaki dengan kepala terbalut. Kepala terbalut itu apa? Terbalut, mungkin luka, setelah itu dibalut, itu terbalut ya. Menemui Rabi'ah. Iya, ini kisahnya Rabi'ah nih, banyak ini. Menemui Rabi'ah. Kedua orang itu kemudian terlibat dalam pembicaraan. Berarti yang kepalanya terbalut sama Rabi'ah ini terjadi apa? Percakapan, pembicaraan. Apa pembicaraannya? Maka Rabi'ah bertanya, mengapa kau balut kepalamu gitu ya? Ternyata bukan pertanyaan kena apa gitu, sama dengan kayak gitu ya. Mengapa kau balut kepalamu katanya? Tanya Rabi'ah. Aku merasakan sakit kepala yang hebat sejak kemarin hari gitu ya. Jadi ternyata dibalut kepalanya itu karena apa? Kepalanya sakit, sama seperti Ustadz Basuni kalau sakit kepala gitu ya, diikat sama hasduk ya, dikasih fresh care gitu ya. Lalu berikutnya, berapa umurmu sekarang? Ditanya umurnya. Berapa umurmu sekarang? 30 tahun. Berapa? 30 tahun. Lalu pernahkah kamu merasakan sakit atau kesulitan selama bagian terbesar dalam hidupmu? Tidak. Jadi tidak pernah merasakan sakit atau kesulitan selama bagian terbesar dalam hidupnya. Tidak. Selama 30 tahun Allah telah menjaga kesehatan tubuhmu, tetapi engkau tidak pernah membalutnya dengan balut syukur. Faham yang dimaksud? Ya, kan ditanya, apa kamu selama 30 tahun itu pernah merasakan sakit yang luar biasa? Katanya tidak. Maka sebenarnya selama 30 tahun itu Allah gitu ya, Allah telah menjaga kesehatanmu dan kamu tidak membalutnya dengan rasa syukur gitu ya. Tetapi selama 1 malam engkau rasakan nyeri kepala, hanya 1 malam merasakan nyeri kepala, engkau membalutnya dengan balut keluhan, dengan mengeluh. Banyak tidak orang seperti itu? Banyak ya? Ya banyak. Banyak yang kalau sudah sakit sedikit ngeluhnya luar biasa. Aduh Bi, aku loro Bi, gitu ya. Fa, aku juga loro Fa, gitu. Padahal umurnya berapa Bi?
Oh, Abi berapa tahun? Abi berapa? Umurnya 12? 10 tahun. Padahal selama 10 tahun ya tidak oleh Allah banyak diberi sehatnya. Ya, diberi sehat. Maka jangan kalau diberi rasa sakit, jangan dibalut dengan keluhan, mengeluhnya bagaimana? Ya Allah, aku kok beri sakit ya Allah, begitu ya, gitu. Pernah juga ada, pernah dengar kisahnya Nabi Ayub tidak? Pernah dengar bagaimana kisahnya Nabi Ayub? Sakit, ya sakit apa? Sakit apa? Sakit kepala. Nabi Ayub ini bukan ini. Apa? Sakit kulit. Ya sakit kulit. Sakit kulit. Sabar. Padahal itu seorang nabi. Kalau berdoa kepada Allah kira-kira banyak dikabulkan tidak? Mas, hei, yang 30 tahun kira-kira dikabulkan tidak? Kalau seorang nabi memohon berdoa kepada Allah dikabulkan, tapi Nabi Ayub tidak mau. Sampai sama istrinya itu disuruh berdoa. Apa jawabannya? Aku loh sudah umurku sudah lama, aku sudah banyak diberi sehat sama Allah. Lah cuman gini aja masa saya mengeluh, sampai-sampai penyakitnya itu di kulitnya itu dihinggapi ulat. Jadi diambil ulatnya kadang di kulitnya, sampai diasingkan di hutan sama masyarakat sekitar supaya tidak menular. Itu juga begitu ya. Kalau Nabi Ayub mau berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ya Allah, pasti akan dikabulkan. Tapi Nabi Ayub berpikir begini, aku sudah diberi banyak sehat ya. Seperti Ustaz Basri misalkan umurnya sekarang 53 tahun misalkan, 53 tahun dikasih sakit mengeluh, padahal sehatnya, diberi sehatnya itu banyak, dan kadang tidak bersyukur. Oke, itu kisah yang pertama. Makanya kalau diberi musibah, diberi sakit, tidak mudah mengeluh. Sebaik apapun keluhan itu tidak akan menyelesaikan atau menuntaskan masalah. Apalagi keluhannya sekarang ditulis di status WA. Ngerti status WA ya? Oh iya, di status ditulis aku sedang galau gitu ya. Sedang galau gitu ya. Baik, itu ya. Sebentar ya, mungkin yang atas dimatikan, ampli yang atas ya, masih dengar suaranya? Dengar ya, silakan. Sekarang yang kedua ya, suatu saat musim semi telah tiba. Apa musim semi itu? Musim semi itu apa? Musim mulai tumbuh-tumbuhan ya, musim semi. Taman bunga yang kesohor di kota Baghdad bertaburan mekar berbunga. Jadi berbunga, yang berbunga-bunga itu gitu ya. Angin sepoi-poi musim semi menebarkan semerbak aroma ke alam
sekitar. Burung-burungnya berkicau riang, gitu ya. Lalu seluruh semesta tergetar oleh kehidupan dan cahaya baru. Pelayan wanita Rabi'ah datang menghampiri tuannya. Ya, tuanku, katanya, dengarkan, tuanku, keluarlah dan kemarilah, katanya. Lihatlah keindahan yang mengagumkan yang telah alam anugerahkan kepada dunia. Lalu dari balik peribadatannya, Rabi'ah menyahut, apa yang akan kulihat dari keindahan yang fana dunia luar itu. Jadi dianggap fana. Engkau saja yang kemari dan lihatlah keindahan Allah yang terbayangkan dari yang telah menciptakan musim semi. Jadi Rabi'ah ini tidak mau keluar karena sedang beribadah, gitu ya. Ya, mendengarkan cerita itu bagian ibadah daripada senggol-senggolan, saling, ya, Rafa disenggol gini-gini, ya, daripada saling senggol, lebih baik mendengarkan. Jadi itu dua cerita yang bisa Satwa Nusuni berikan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sudah jawab tadi. Yang lain ya. Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya. Yang pertama, pada saat ada seseorang yang mengeluh, yang kepalanya dibalut karena sakit, kepada siapa? Rabi'ah. Tapi Rabi'ahnya menjawab apa? Oh, sudah jawab tadi. Bentar, yang lain dulu. Ayo Naya, Nara. Ya, kamu jawab berapa kali, Nara? Sudah 3 kali, banyak kali ya. Ya, ayo. Ya, apa jawabannya? Loh, jawabannya mesem. Apa, Nara? Jawabannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang lainnya Abi dulu. Ya, kan mengeluh ya. Apa pertanyaan yang pertama, Rabi'ah? Kamu umur berapa? 30 tahun. Lalu dijawab lagi oleh Rabi'ah gimana? Gimana? Ayo, singkat aja, nggak harus bersama. Mau jawab, saudaraku? Arya. Ayo, kalau enggak saya limpahkan ke yang lain yang bisa, walaupun sudah menjawab. Kalau yang lain tidak, Fira mau jawab? Ayo Fir, nggak usah malu-malu, Fir, nggak apa-apa. Sudah nggak ada? Nggak jawab? Enggak. Abi? Ya, tidak dibalut dengan rasa apa? Syukur. Jadi kamu ini sakit sekali sudah dibalut dengan keluhan, tapi selama 30 tahun diberi sehat, tidak dibalut dengan rasa
syukur. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, untuk semuanya, boleh. Untuk semuanya. Ya, pertanyaan. Jangan menjawab dulu sebelum ditunjuk loh ya. Ya. Pada saat pembantunya Rabi'ah menyampaikan, wahai Tuan, apakah Tuan tidak mau keluar? Di luar indah sekali. Gitu ya. Di luar indah sekali. Lalu oleh Tuan Rabi'ah dijawab apa? Ya. Apa yang menjawab apa? Enggak. Ini. Nah, ayo menjawab apa? Tinggal 20 juta. Ayo, Rizka. Apa jawabannya? Iya, yang keras, oh, enggak dengar. Dijawab ya. Apa? Apa? Ayo, siapa? Ayo, enggak apa-apa, ayo. Kenapa? Sedang? Oke, kurang lengkap dikit. Kurang dikit. Betul sudah, tapi kurang dikit. Iya, memang waktu itu sedang beribadah Rabi'ah itu. Tapi kenapa kok tidak mau? Yang indah, kalau banyak mungkin orang akan memilih, musim semi kan lama datangnya. Apa? Kalau apa? Karena lagi fokus. Ini dikasihkan sana separuh, jawab separuh. Ya, sudah? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya Ustaz Basri sampaikan. Karena keindahan yang itu musim bersemi itu hanya keindahan yang sejenak. Siapa tadi? Sejenak. Tapi ibadah itu apa? Karena apa? Iya, jadi dijawab apa yang kau lihat yang di keindahan yang fana dunia itu hanya sebentar itu, gitu ya. Engkau saja kemari lihatlah keindahan Allah yang terbayangkan dari yang telah menciptakan musim semi ini. Ya, baik, itu saja yang bisa Ustaz Basri sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita carikan kisah yang lebih asik lagi, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.